berapa ini? Aduh, udah telat ini. Sekolah minggu, aduh baru bangun lagi. Aduh, cuci muka aja deh. Teman-teman, sebelum ibadah harus mandi dan gosok gigi. Aduh. Pakailah pakaian yang rapi dan yang bersih. Teman-teman, saat ibadah tidak main HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, saat ibadah jangan ngobrol dan nonton yang lain ya. Teman-teman, ikutilah ibadah dari awal sampai akhir. Jangan di skip-skip ya. Teman-teman, ayo beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, sebelum kita beribadah, kita persiapkan hati dengan berdoa. Waktu pujian kita sama-sama nyanyi memuji Tuhan ya. Teman-teman, duduk tenang mendengar firman Tuhan. Halo adik-adik. Halo, selamat pagi. Halo Lasu Yunasa Ika. Halo, pagi Kelihatannya Lasu. hari ini bahagia sekali. Pasti bahagia. dong. Pasti anak-anak di rumah juga bahagia. Apa Lasu? Karena kan kalau setiap hari Minggu kita mau memuji Tuhan, kita juga mendengarkan firman Tuhan. Jadi senang sekali Lause. Iya betul ya Lause. Nah, kalau kita senang, kita bahagia, kita nyanyi Ya, lagu bisa Aku ya. Bahagia ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Takkan dia ingat kembali. Aku bahagia. Lause, tahu dari mana Lause bahwa kita berbahagia karena Yesus sudah mengangkat dosa kita dan membuang ke laut? Dari Alkitab dong Lause. Betul, Coba Lause. dari kitab Iya. mana? Mika pasal 7 ayat 19. Oh, kitab Mika itu di perjanjian lama ya Iya Lause. betul. Anak-anak baca di rumah ya. Kalau Iya. gitu kita nyanyi sekali lagi. Karena firman Tuhan mengatakan Yesus akan mengangkat dosa kita. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, biur, buang ke laut, biur, buang ke laut. Takkan dia ingat kembali. Takkan dia ingat kembali. Jadi Tuhan Yesus tidak akan mengingat lagi dosa-dosa kita. Iya. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Yuk, Lause, yuk kita sama-sama berdoa. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, pimpin kami supaya kami dapat memuji Tuhan dengan baik, bahkan dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekarang mau tanya ya, juga anak-anak di rumah sambil perhatikan ya. Lihat tubuh kalian semua ya. Mana anggota tubuh yang jumlahnya 1? Oh, tahu lah, Apa? Hidung. Betul. mulut. Betul. Betul. Kalau yang 2? Telinga, Ya, betul. mata, Betul. tangan, dan kaki. Ya, indah sekali ya. Iya, Ciptaan Lause. Tuhan, kita itu Iya. ciptaan Tuhan. Berarti kalau kita sudah diberi badan yang lengkap, semuanya juga kita pakai untuk memuji Tuhan. Ya, kita sambil keluarkan jarinya. 1, 2 ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. 2 telinga, mata, tangan, dan kakiku. 3 indahnya hidupku ini, oh teman. Semuanya memuji-muji Tuhan. Tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Satu jumlah hidung dan mulutku. 2 telinga, mata, tangan, dan kakiku. 3 indahnya hidupku ini, oh teman. Semuanya memuji-muji Tuhan. Dengan tangan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulut. Dengan mulutku memuji Tuhan. Senang sekali ya Lause kalau kita memuji Tuhan karena kita tahu kita dikasihi Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu bukan mengasihi kita aja. Burung pipit yang kecil aja Tuhan juga mengasihi. Juga bunga bakung. Ya, kita nyanyikan burung pipit dan bunga bakung yang dikasihi oleh Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi anak-anak kita nyanyikan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung
di padang, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kita siapkan celengan persembahan dan uang persembahannya. Ya. Sambil menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada dengan senang hati. Anak-anak, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami. Berkatilah uang ini agar dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga mama papa yang sudah bekerja untuk kami. Pimpin kami Tuhan di dalam kehidupan kami, supaya kami selalu ingat bahwa Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu baru tapi mudah sekali ya. Anak-anak bisa sambil belajar ya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Sekali lagi. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan cerita Bebek dan Angsa. Apa yang terjadi ya? Angsa
ditolak oleh bebek, oleh induk bebek, juga oleh anak-anak bebek. Kalau kita jadi angsa itu, bagaimana perasaan kita ya? Anak-anak, ternyata di Alkitab ada cerita yang ditolak juga. Siapa ya? Sebelum kita mendengarkan cerita itu, cerita dari Alkitab, kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami duduk tenang, dapat mendengarkan dan mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, minggu lalu kalian sudah mendengar cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Tuhan Yesus sudah menenangkan badai, angin ribut jadi tenang. Tuhan Yesus juga sudah menyembuhkan perempuan yang sedang sakit, penyakit pendarahan, juga sembuh. Tuhan Yesus juga mencelikkan mata orang yang buta. Orang yang buta jadi dapat melihat. Tuhan Yesus juga melakukan banyak mujizat yang lain. Anak-anak, Tuhan Yesus tidak hanya melakukan mujizat, tetapi Tuhan Yesus juga mengajar kepada banyak orang. Nah, karena itu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, yang ingin melihat mujizat atau merasakan mujizat itu, atau mendengar apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Wah, anak-anak, apa yang terjadi? Wah, ternyata ada ibu-ibu yang membawa anak-anaknya. Tadi kita dengar bahwa mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Anak-anak, Tuhan Yesus ada di tanah Yudea. Orang tadi banyak ibu-ibu membawa anak-anak ke sana. Coba kita lihat apa yang terjadi di sana. Wah, ternyata di sana banyak sekali orangnya. Ibu-ibu tadi dan anak-anak mana bisa ketemu mereka ya. Anak-anak kan masih kecil. Di sana banyaknya orang-orang besar, kuat-kuat. Gimana caranya ya? Yuk kita lihat. Oh, ternyata Tuhan Yesus ada di sana, di Yudea, sedang mengajar. Dan di sana juga ada murid-murid Yesus. Yuk kita lihat lagi. Ternyata anak-anak itu sudah mendekati Tuhan Yesus. Dan murid-murid Tuhan Yesus melihat mereka. Lalu pikir mungkin murid-murid itu melihat anak-anak itu. Wah, banyak anak-anak. Ini bisa mengganggu Tuhan Yesus mengajar dan melakukan banyak mujizat. Tuh, betul gak? Murid Tuhan Yesus mendekati anak-anak. Apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus ya? Murid-murid Tuhan Yesus memarahi anak-anak dan mengusirnya. Pasti anak-anak itu sedih ya. Mereka ditolak oleh murid-murid Tuhan Yesus.
Tapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus marah pada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Karena merekalah empunya kerajaan Allah. Wah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak menolak anak-anak. Malah Tuhan Yesus mengajak anak-anak dekat dengannya. Tuhan Yesus meletakkan tangannya di kepala mereka dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Anak-anak, Tuhan Yesus sayang semuanya. Anak-anak yang bagaimanapun Tuhan Yesus sayang. Anak-anak yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang sehat, yang sakit, Tuhan Yesus sayang semuanya. Sekarang lo semua tanya, siapakah yang datang ke wilayah Yudea yang membuat banyak orang yang ingin datang bertemu dengannya? Ya betul, Yesus, Tuhan Yesus ya. Sekarang lo tanya lagi, siapa yang menolak anak-anak tidak boleh bertemu dengan Tuhan Yesus? Betul, yang menolak itu murid-murid. Apakah Tuhan Yesus menolak anak-anak? Ya betul, Tuhan Yesus tidak menolak anak-anak. Tuhan Yesus malah memanggil anak-anak dan sayang pada anak-anak. Sekarang saatnya truth statement. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. God is almighty. Jesus loves you and me. Setelah truth statement, kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kali ini kita ambil dari Matius 19 ayat 14. Ulang lagi ya, dari Matius 19 ayat 14. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Ulang lagi ya, dari Matius 19 ayat 14. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sudah selesai kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita tahu ya Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan. Nah, ketika anak-anak sudah tahu Tuhan mencintai, kita datang, kita dekat kepada Tuhan. Jangan lupa karena Tuhan adalah gembala kita semua. Ya. Yesus cintai anak-anak, hai dengarkanlah panggilannya. Biarkanlah semua anak datang kepadanya.
Anak-anak, kita akan siapkan untuk menerima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Apa sih Paskah itu? Apa yang terjadi di Paskah? Nah, buat teman-teman yang ingin tahu tentang Paskah, sekolah minggu Kak Intong kelas kecil akan membuat drama bersambung selama 5 minggu berjudul He is Risen. Catat ya tangannya di bawah ini. Ceritanya sangat menarik. Jangan sampai ketinggalan ya. Ada apa di sana? Rame-rame banyak orang yang bernyanyi, bergembira sambil membawa daun salam. Sepertinya ada orang penting. Kira-kira siapa yang orang itu? Aku juga mau ke sana. Kebetulan aku juga punya daun salam. Ayo teman-teman, kita bersama-sama melihat siapa orang penting itu. Duh, Lause tidak terasa lagi kita sudah selesai sekolah minggu kita. Terasa ya Lause. Kita tinggal mengucapkan selamat berpisah kepada teman-teman ya. Tapi kita ketemu lagi Lause minggu depan. Ya. Goodbye, goodbye everyone. Don't you think we had some fun? Goodbye, goodbye everyone. Next time we will have more fun. Selamat, selamat berpisah. Hatiku sangat bahagia. Selamat, selamat berpisah. Tuhan beserta kita. 再见，再见，朋友们，我的心非常高兴。再见，再见，朋友们，上帝与我们同在。 Dadah. Ketemu lagi minggu depan. Ya, Rek? 17. Tuhan aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Yeremia 17 ayat 14.
sembuhkanlah Aduh, ya Tuhan. maka Aduh, akan sembuh. Ya, 7 puas ayat ayat 14a. 14 bukan aku Tuhan, aku akan sembuh. 12 ayat 14a. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Maka Maka aku akan sembuh.